Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi asbagha ni'amihi zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul khalaiq wal bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul ummi wal arabi al mab'uts bi kitabin mubin la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hamba Allah, kaum muslimin, jamaah taklim Riyasah Depok ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan tidak henti-hentinya, sebagaimanapun Allah menganugerahkan nikmat kita yang tidak ada henti-hentinya. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun dan qudwah kita, ya, sebagai contoh bagaimana kita melaksanakan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah limpahkan salawat kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi agar kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan ya Aba Fai. Abu Fai. Insyaallah, barakallahu fik, barakallahu. Iya dong. Di malam yang penuh dengan rintik hujan seperti ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Lili ya, tentang pengorbanan, kita bisa melihat ayatnya. Ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 10 ayat terakhir. 10 ayat terakhir itu surat Al-Baqarah diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil Al-Imran. Nah, terus sampai setelah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'duhum min ba'd. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min 'indillah wallahu husnul thawab. Jadi dalam ayat yang tadi saya bacakan, fastajaba lahum rabbuhum, ya, Allah menjawab doa-doa. Jadi diawali tadi Rabbana Rabbana afri Rabbana ighfir lana wali bukan inna fi khalqis samawati Rabbana innaka lang pertama dari inna fi khalqis samawati wal ard Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman fa aminu fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, doa-doa yang tadi itu adalah dari hamba-hambanya orang-orang yang memiliki ulul albab, punya ilmu. Cirinya adalah dia yang selalu berpikir tentang kekuasaan Allah. Ikhtilaf baina asyams wal qamar.
Ya, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatun liulil albab. Sesungguhnya bahwa kekuasaan Allah di atas langit dan pergantian matahari dan bulan itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu orang yang berilmu, ya. Yang selalu berdoa kepada Allah tadi. Innaka la tukhliful mi'ad. Dan terus, nah doa-doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang penuh dengan pengorbanan dalam mencintai Allah. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya pada yang lain. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian manusia yang cinta kepada sebagian manusia yang menyembah selain Allah sebagai apa? Andadan itu saingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintai saingannya itu seperti mencintai Allah. Nah, sekarang di dunia ini posisi kita dengan Allah hanya dua, Khalik dan makhluk. Khalik Allah, kita makhluk. Nah, Allah adalah yang patut kita sembah. Kalau kita menyembah selain Allah, berarti kita menyembah makhluk. Yang disebut dengan tauhid. Ya, dalam surat Al-Baqarah ya, 255. Setelah ayat kursi, nah, kemudian la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut. Nah, itu dia. Allah itu adalah pelindung bagi orang-orang beriman yang akan mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada yang terang-benderang, dari kebodohan kepada alam yang penuh rahmat. Akan tapi orang-orang kafir pelindungnya adalah taghut, pelindungnya adalah makhluk. Gitu ya. Terbalik tuh, yukhrijunahum minan nuri ila zulumati ilan nur. Yang mengeluarkan dia dari yang posisi sudah baik, nur, kepada kezulumatan, kepada kebodohan. Kalau yang tadi ya, kalau Allah pelindungnya akan mengeluarkan dari kegelapan menuju yang terang benderang. Tapi kalau misalnya taghut mengeluarkan dia dari terang benderang kepada kegelapan, balik ya. Jadi orang-orang yang mencintai Allah itu adalah orang-orang yang memposisikan dirinya mencintai Allah melebihi pada dunia. Jadi kalau ada orang bilang, kita ini beragama udah 50-50 aja dah, supaya seimbang, 50% dunia, 50% agama. Ini nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena kita ini nanti ditimbang amalan kita. Kalau misalnya timbangannya lebih rendah, lebih ringan kebaikannya, keburukannya lebih banyak, ya berarti dia masuk neraka. Dan diharapkan oleh Allah bahwa timbangan kita itu tidak sama, harus lebih berat. Kalau sama berarti ada amalannya, cuma amalannya tuh sama gitu, kosong, 50-50. Ya. Yang seharusnya harus ada timbangannya lebih berat. Karena disebutkan gitu, asyaddu hubbalillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang beriman mencintai Allah itu melebihi cintanya kepada dunia, melebihi cinta. Tapi kalau orang kafir cintanya kepada dunia melebihi cintanya kepada Allah. Artinya apa? Ada orang, udahlah kita mah Islam biasa-biasa aja, kerja-kerja, sholat-sholat. Misalnya dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari-harinya adalah ketika dia bekerja. Tapi ketika sholat, kadang-kadang urusan sholat ini diakhirkan. Udah nggak apa-apa, nanti zuhur kan masih lama. Yang penting nanti kita sholat. Udah selesaikan aja dulu ini. Nah ini timbangannya tuh malah lebih berat ke dunia daripada akhirat. Artinya dia tidak memprioritaskan urusan Allah. Itu yang wajib-wajib ya, yang wajib-wajib. Yang kedua, bisa dilihat daripada kecintaan kita lebih kepada Allah itu adalah ketika dia berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah manusia pilihannya. Itu Rasulullah. Jadi ada orang sholat, tapi sunnah nggak dipakai gitu. Hanya sekedar menggugurkan kewajib, yang penting gue udah sholat, yang penting gue udah zakat.
Tapi yang lain-lainnya sebagai bentuk kesungguhan dia, seperti tadi Ustadz Lili itu banyak nggak mau berkorban dia, nggak mau berkorban. Sholat berjamaah jarang. Ustadz saya juga kan sholat juga, tapi dia tidak mencari sesuatu yang lebih afdolnya. Gitu. Dia sholat di rumah, iya, diterima oleh Allah. Cuma Nabi mencontohkan manusia pilihan Allah itu di masjid. Dia nggak mau ke masjid. Nah hal itu tuh, aneh sering dengar itu. Jadi memang ada sebuah perbedaan ya. Perbedaan juga, ada kalangan yang menganggap bahwa sholat di rumah juga cukup, tanpa harus ke masjid, yang penting sholat. Tapi ada yang beranggapan bahwa Rasulullah aja yang nyontohin sholatnya di masjid, kenapa ente di rumah, gitu ya. Yang penting kan sholat. Nah ini sudah bisa kelihatan lah, Islamnya yang sungguh-sungguh sama enggak-enggak tuh beda. Seperti yang apa namanya, bukan omongan ya, kebiasaan-kebiasaan orang Islam di Indonesia itu ketika tahun baru pada nyalain kembang api, itu yang nyalain bukan orang-orang Kristen, itu kebanyakan orang-orang Islam juga. Itu yang orang-orang Islam yang tidak ngurusin keislamannya, gitu. Yang penting Islam lah. Nah, gitu. Nah padahal kita berislam itu harus lebih berat. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat Al-Imran, surat Al-Imran juga, bahwa bertakwalah kalian dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Artinya tadi Ustadz Lili bilang banyak pengorbanan kalau bersungguh-sungguh mah, nggak santai-santai, gitu. Banyak pengorbanan. Tadi falladzina hajaru, orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang diusir dari rumahnya, wa qatalu wa qutilu, dan orang yang berperang, membunuh atau dibunuh. Kemudian la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Pasti kata Allah, aku akan menghapus seluruh kesalahan. Nah, untuk mendapatkan penghapusan kesalahan itu tadi dulu tuh banyak pengorbanan. Seperti kita datanglah ke talim ini ya, kita banyak pengorbanannya. Antum itu di sini banyak pengorbanan banget ya, soalnya talimnya malam. Kalau tempat lain masih seger-seger lah pagi siang tuh. Tapi kalau malam waktu sisa, apalagi kalau aneh dengar atau melihat sendiri Amir ngabarinnya masih di kereta kan. Itu benar-benar itu. Jadi ada agenda setelah pulang tuh nggak langsung tidur gitu, datang dulu ke majelis. Itu kan pengorbanan banget itu. Nah, mudah-mudahan gitu. Kalau sekarang ini nggak ada perang, tapi perangnya melawan hawa nafsu, gitu kan ya. Mudah-mudahan itu tadi, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannat. Dihapus segala kesalahan dan dimasukkan ke dalam surga. Udah itu tuh, udah tenang itu dah. Cuma memang fasenya beda. Kalau zaman dulu ya dikit-dikit cabut pedang, dikit-dikit cabut pedang, perang. Kayaknya kematian itu nggak jauh-jauh gitu. Malah bahkan diburu kematian itu, diburu gitu. Meninggalkan. Ada sahabat yang ketika berperang pada masa istirahatnya, dia belum pernah makan. Akhirnya tatkala dikasih makan, tawar-tawarin ke sahabat yang lain, kamu aja, kamu aja, kamu aja. Pas dia baru ngegigit kurma sedikitnya, ada seruan untuk maju lagi ke medan, dibuang. Kamu hanya dunia katanya. Perang lagi, mati dia. Gitu ya. Jadi ya sebutkan tadi bahwa tatkala kita mencintai Allah, harus lebih berat cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada dunia. Dan itu sangat diuji sekali bagi kita. Terutama kewajiban-kewajiban ya, kewajiban-kewajiban kita. Di praktek-prakteknya, ngaji, sholat, sodakoh, berakhlak baik, infak, dan sebagainya itu diuji itu. Antara ngumpulin uang untuk umroh, sama ngumpulin uang untuk beli mobil. Gitu ya. Kalau dilihat dari mana pentingnya, ya lihat yang pentingnya dulu lah. Ya. Kadang-kadang saya ngumpulin uang untuk beli rumah, belum nyampe beli rumah, uangnya udah kepake, ada yang lebih urgent gitu ya. Padahal itu juga niat baik untuk umroh, untuk apa segala. Tapi ada yang lebih urgent lagi yang bersifat ain, wajib ain, yaitu kepada keluarga. Ngumpulin duit sampai 20 juta, tapi ketika itu anak mau bayar kuliah, anak dulu bayar kuliah. Niat kita udah sampai. Niat kita udah sampai. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa may yakhruju wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul
faqad tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari Allah dan Rasulnya, kemudian didahului dengan sebuah kematian, maka sungguh pahalanya sudah didapatkan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah udah kasih pahala. Nah, kita pengen ke sana nih. Pengen umroh, pengen haji, pengen apalah kebaikan itu. Tapi nggak nyampe-nyampe tuh. Nggak nyampe-nyampe, ya Allah. Udah pas segitu, pakai lagi ya. Insya Allah pahala kita sampai. Pahala kita. Ada yang kedua kan, kalau misalnya belum sempat bisa sampai ke sana, syuruk dulu aja. Ya kan, syuruk juga dapat ya kan? Ka umratin tamatan. Ya. Wa man shallal ghada thumma dzakara hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atain kana lahu ajruhu ka umratin tamatan. Barang siapa yang duduk setelah sholat subuh kemudian dia berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti, kalau seperti kan nggak percis ya, seperti, tapi kalau percis sama gitu. Kenapa? Karena memang banyak pahalanya orang umroh tuh, berangkat dari rumahnya, keluar duitnya, tenaganya. Ini cuma nunggu doang, suruh datang, sholat 2 rakaat, seperti pahala umroh, sempurna. Nah, jadi sekali lagi bahwa kesungguhan kita untuk mencintai Allah itu hendaknya adalah harus mengalahkan seluruh kecintaan kita terhadap dunia kepada Allah. Apalagi tatkala kita mempertahankan akidah kita terhadap orang-orang yang memang ingin menghilangkan kebaikan Islam ini. Jadi kita terhadap orang-orang di luar Islam harus benar-benar dipegang teguh akidah kita. Kalau perlu sampai perang lah gitu ya. Makanya sahabat-sahabat itu berperang karena Allah di medan perang itu untuk mempertahankan akidah, li'ala'i kalimatullah, sampai meninggal seperti itu, wafat seperti itu. Kada ada hadisnya, man qatala duna dinihi li'ala'i kalimatillah fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal, terbunuh, dia mempertahankan agamanya untuk meninggikan kalimat Allah, fahuwa syahid, dia meninggal. Jadi dia bertempur untuk mempertahankan akidah. Itu adalah cinta yang melebihi cintanya dia kepada Allah itu lebih besar, sampai seperti itu gitu. Jadi sikap kita terhadap orang kafir ya asyidda itu apa? Asyidda, keras ya, keras itu ya. Kalau dulu perang, kalau sekarang ya tegas. Kalau misalnya memang ada perang juga kita perang gitu ya. Cuma perang sekarang karena memang peraturan kita ini Islamnya di bawah sebuah peraturan negara, yang memang peraturan negara itu jika memang ada yang bertentangan dengan Islam kita juga tidak taat. Tapi selama peraturan itu memang didasarkan atas kebaikan-kebaikan yang juga Islam lakukan, ya kita taat saja. Seperti Pancasila sekarang. Yaitu isi-isinya ada dalam Al-Quran semuanya itu kan. Bahkan sila pertama percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kan? Bukan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Esa, ya berarti Esa siapa? Ya Allah gitu. Karena dulu perumus-perumusnya juga kebanyakan pejuangnya adalah orang-orang Islam. Kemudian terus butir-butirnya tidak ada yang bertabrakan dengan Islam. Makanya selama memang itu aturan-aturan konunnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita sami'na wa ata'na. Walaupun memang peraturannya bukan dinamakan sebagai syariat Islam gitu ya, syariat Islam. Tapi memang kalau ada sesuai ya sami'na wa ata'na. Nah, jadi gitu. Itu terhadap orang-orang kafir. Karena dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Dia Allah yang mengutus manusia utusannya, para rasul itu membawa huda dan dinil haq, petunjuk dan agama yang benar. Kenapa? Karena pada saat Nabi itu banyak orang-orang yang mengaku bahwa dia punya agama. Maka diturunkanlah agama yang benar itu seperti ini. Walaupun orang kafir, walaupun orang musyrik, walaupun orang munafik itu benci, sampaikanlah gitu. Itu masalah akidah ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa semuanya samalah agama, masuk surga. Surga yang mana gitu. Tuhan yang mana gitu. Jadi kalau misalnya akidah
harus benar-benar kita pegang teguh. Nah, kebalikannya, tatkala kita berhadapan dengan saudara kita, beda-beda lagi. Jadi kalau misalnya dalam akidah harus berfanatik, sangat fanatik, bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Innallaha la yaqbalu dinan, gimana? Innallaha la yaqbalu, Allah tidak akan menerima agama kecuali agama Islam. Gimana? Ujungnya itu. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Ya. Dan dia di akhirnya nanti di yaumil qiyamah adalah minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Gitu. Jadi Allah menurunkan para rasul-rasulnya adalah untuk membawa petunjuk dan juga agama yang paling benar, karena pada saat itu banyak agama-agamanya, ada Zoroaster dan sebagainya, dan juga orang-orang Nasrani dan sebagainya, gitu ya. Nah, Allah turunkan para nabi dan rasul itu untuk menjelaskan, walaupun mereka itu benci, walaupun mereka marah, walaupun mereka nggak nerima, tapi tetap sampaikan, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Benar itu adalah dari Allah, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mumtarin, apa? Ragu-ragu. Ya. Tapi kepada orang-orang Islam, saudara-saudara kita nih, ya, ada NU, ada Muhammadiyah dan sebagainya, maka berlakulah ayat dalam surat As-Saff. Surat As-Saff. Yang artinya antum pasti hafal nih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengolok-olok. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengolok-olok saudaramu seakan-akan kamu tuh paling benar dari dia. Dan juga wanita, janganlah kamu mengolok-olok wanita yang lain, orang-orang beriman, seakan-akan kamu lebih baik darinya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu panggil saudara-saudara kalian dengan nama-nama yang buruk setelah kamu beriman. Jadi kalau dulu sebelum kalian beriman, kamu panggil saudara-saudara kamu itu dengan panggilan yang buruk. Orang-orang Arab itu minimal punya nama 2 atau 3. Nama asli, nama berdasarkan keluarga, nama berdasarkan kabilah. Ada nama dari Bani Sa'labah, dari banyak-banyak lagi keluarga nama-namanya. Seperti Nabi Muhammad namanya ada Aba Qasim. Kemudian ya Nabi sendiri Muhammad. Ada 4 sebetulnya nama Nabi itu. Ada 4 ya. Banyak nama Nabi. Nah, ketika berada dalam kejahiliahan, kita manggil nama orang dengan nama-nama yang kurang bagus. Tapi ketika sudah masuk Islam, jika kamu memanggil nama dia dengan nama-nama seperti dulu masa jahiliyah, itu adalah kezaliman yang paling besar setelah kamu beriman. Jadi kalau udah tahu itu buruk pada zaman dulu ya, kemudian kita hijrah, jangan diulang lagi tuh panggilan-panggilan buruk itu. Maaf, aneh dulu waktu masih muda manggil teman aneh ya nama-nama binatang aja, kebo gitu ya. Tapi pas sudah tahu itu nggak bagus sih, jangan dilakukan lagi. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Itu adalah seburuk-buruk panggilan orang ketika dalam keadaan kefasikan. Dulu fasik, kita tahu tapi kita lakukan. Fasik, itu nggak boleh. Nah, jadi terhadap saudara-saudara kita nggak boleh mengatakan bahwa kita paling benar. Kenapa? Karena sesama saudara itu harus ngalah, kita lebih banyak ngalah. Karena Allah tidak ingin kita itu bercerai-berai. Seperti Nabi Muhammad SAW, ini sahabat-sahabat udah pada kagak sabar pengen membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Udah fitnah Siti Aisyah, udah berencana untuk membunuh Rasulullah pada perang Dzatur Riqa. Kemudian banyak lagi yang lain-lainnya. Sampai anaknya sendiri yang minta kepada Rasul, ya Rasul, kalau engkau merintahkan untuk membunuh ayahku, biar aku saja. Kata siapa? Kata 2 anaknya, Abdullah dan Hubab.
bin Abdullah bin Salul itu. Kenapa? Kalau orang lain nanti saya yang akan dendam. Kalau bapak saya dibunuh sama orang lain, nanti saya yang dendam. Biar saya aja yang Rasul. Saya datang, saya penggal kepalanya, saya bawa ke hadapan Anda ya Rasul. Sampai kayak gitunya. Kenapa? Karena sudah begitu buruknya perlakuan dia terhadap Nabi. Tapi Nabi tidak mau membunuhnya. Kalau saya membunuh, apa kata orang? Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Ya. Dalam satu hadisnya Rasul mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya, sibab ya. Ya subbu artinya menghina atau mengolok-olok. Dulu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari karena memang berasal dari sebuah keluarga yang penuh dengan rompak dan penyamun, akhlak-akhlaknya kasar, ketika masuk Islam dia keluar dari rumah Rasulullah melihat ada orang-orang yang menyembah berhala. Diledek-ledekin, dihina-hina tuh orang yang menyembah berhala. Akhirnya ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan orang-orang selain Allah. Kenapa? Karena dia nanti akan membalas kamu dengan sebuah balasan yang lebih buruk lagi. Dikarenakan balasannya itu dia sudah pasti penuh amarah dan tanpa ilmu. Jadi kalau ada ya maaf gitu ada orang Kristen apa-apa jangan dihina karena ayatnya begitu, nggak boleh kita menghina. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari menghina orang-orang kafir Quraisy yang ketika menyembah berhala. Siba itu terhadap orang-orang kafir aja nggak boleh menghina, apalagi saudara-saudara kita. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi adwan bighairi ilmin. Di masjid yang saya sering sholat berjamaah ada jamaah ya dikatakan dia orang salafi lah, pakaiannya udah kelihatan, jarang pakai sarung, pakai celana mulu, cingkrang, jenggotnya panjang, ya kemudian kalau zikir nggak lama-lama dia langsung pergi. Tapi dia buat sekolah tuh diterima di situ, padahal sekolahnya itu bendera yang nggak ada, lapangannya untuk upacara nggak ada, gitu ya. Pokoknya kalau dia radikal itu langsung dibakar sekolahnya sama orang-orang. Tapi dikarenakan dia berbaur, dia tahu nih sekolahnya itu beda. Dia tapi nggak eksklusif dia berbaur dengan tokoh-tokoh Islam di situ. Aman. Gitu. Artinya apa? Seberbeda apapun pendapatnya, jika akhlaknya baik, tidak menyinggung sana sini, maka dia akan terbebas darahnya, gitu ya. Makanya kita pun jika ada memang pemahaman-pemahaman kita yang berbeda, seperti pemahaman keislaman dengan saudara-saudara kita, minimal akhlak kita diterima oleh dia. Jadi perbedaan apapun, dia pasti akan ya menganggap biasa saja. Kenapa? Kalau dilihat dari akhlaknya bagus dia. Tapi ini udah merasa dia paling baik, akhlaknya juga tidak baik, bertemunya jarang, pengen sholat di sebuah masjid yang ada aturannya, tapi dia bertentangan dengan aturan itu, masalah itu berarti. Dia sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi, langsung dipegang sama Pak Hajinya. Lu kalau mau sholat di masjid Wahabi, jadi sono aja jangan sini-sini, gitu langsung. Lu kalau mau sholat di masjid Wahabi jangan di sini, sono aja. Kenapa? Habis sholat, assalamualaikum, langsung diri, melewatin belakang. Kalau antum mau sholat di sebuah masjid yang di sana ada kunut, ikut kunut. Ketika antum mau sholat di situ yang ada kunut, tidak ada kunutnya, ikutin aja di situ. Kenapa? Masuk surga semua insya Allah. Selama dia tidak syirik. Kata Rasul seperti itu. Iya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah wa in zana wa syarab." Walaupun dia berzina dan mencuri ya Rasulullah, iya dia masuk surga. Apalagi cuma beda-beda kunut doang. Dia berzina dan syirik aja. Selama dia tidak berzina dan mencuri saja, sama dia tidak syirik, dia masuk surga. Nah, para sahabat setelah mendapatkan ayat yang menjelaskan bahwa Allah menerima innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu yang kecil-kecil sesuai dengan kehendaknya. Itu para sahabat menahan diri.
Kalau ada orang-orang yang salah dari sahabatnya, dia nggak langsung memvonis, wah dia salah enggak. Kenapa? Karena gitu tadi. Walaupun dia berzina dan mencuri, selama dia tidak syirik masuk surga. Nah kita berani-berani mengatakan dia sesat. Sahabat menahan diri. Jadi hanya mengatakan wallahu a'lam, wallahu a'lam. Apalagi di tengah saat ini. Ini trik kita para hamba. Ini trik kita hidup di tengah saudara-saudara kita yang memiliki perbedaan pendapat. Ya, jangan kita langsung semena-mena mengeluarkan sebuah statement bahwa dia itu begini dan begitu. Kenapa? Karena semuanya ada di keputusan Allah. Selama dia sholat, dia zakat, fa ikhwanukum fiddin. Saudara-saudara kita semuanya. Nah, Rasul dikatakan oleh Allah, wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Turunkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Artinya sayap ini sombong. Turunkanlah kesombonganmu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Nabi, ada orang yang mengikuti kamu, wahai Nabi. Jangan sombong. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kamu. Tapi kalau misalnya orang kafir, asyidda. Harus keras. Ya. Walaupun kita sampai adanya sebuah peristiwa perdebatan di antara saudara kita, Rasul lebih menginginkan kita mengalah. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Allah adalah memang janganlah kamu bercerai-berai, kan gitu. Wala takunu kalladzina talafu. Iya. Surat apa ya? Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullah. Bukan. Oh, surat Ali Imran ya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Terus kemudian gimana lagi? Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'amul bayyinat fa ulaika lahum adzabun 'adzim. Jadi Allah tidak menginginkan kita bercerai-berai. Ya. Kenapa? Karena memang itu yang diinginkan oleh orang Yahudi. Jadi ayat sebelumnya, sebelum ayat 100 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, jika kamu mengikuti apa yang diinginkan ahli kitab, ya, dari keimananmu lalu kekafiran, gimana? In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum. Dia akan mengembalikan dari keimananmu kepada kekafiran, gitu ya. Itu adalah ketika para sahabat berkumpul di sebuah majelis yang di sana ada suku Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah, maka lewatlah orang Yahudi sudah tua. Ya. Nah, melihat kerukunan orang-orang Islam itu dia benci. Akhirnya dia balik lagi, bawa orang yang lebih muda lagi, suruh ngumpul bareng sama orang-orang Islam. Yang tadinya pembicaraan suku Aus dan Khazraj itu orang Madinah asli itu penuh dengan ketakwaan, akhirnya diangkat lagi borok-boroknya, luka-luka. Ketika dulu mereka berperang dalam perang Bu'ats namanya. Perang antara suku Aus dan Khazraj, asli orang Madinah itu perang namanya Bu'ats. Udah damai, tapi dikarenakan orang Yahudi nggak mau ngelihat orang Islam damai, disusupilah orang Yahudi masuk ke dalam. Yang tadinya ngobrol-ngobrol baik, akhirnya dipancing-pancing lagi, luka-luka lama yang dulu. Akhirnya terpancing lagi lah suku Aus dan Khazraj. Berdirilah salah satu dari orang Aus, berdirilah salah satu orang Khazraj. Mau berantem, maka turunlah ayat itu yang 102. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi kita ini banyak berantem karena memang ada itu tadi perusuh-perusuh yang masuk ke dalam diri kita. Makanya Utsman bin Affan sampai terbunuh itu dikarenakan ada orang-orang Yahudi yang sudah mengompor-ngomporinya dari Mesir. Masuk ke sana, Utsman udah siap karena Utsman sebelum dibunuh itu bermimpi dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyusul aku. Maka sambil memegang Quran seperti ini udah siap dah, di pas ini pada datang nih. Saya udah siap mati aja lah. Padahal sahabat-sahabat yang lain, Hasan Hussein, putranya Ali, Abdullah bin Zubair bin Awam itu sudah ngumpul di rumahnya Utsman. Udah kalian pulang aja. Saya nggak mau kalian terbunuh gara-gara aku.
Akhirnya datanglah ini pada pemberontak-pemberontak ini. Akhirnya Utsman dibunuh, diinjek, didudukin dadanya, dipegang jenggotnya, istrinya mau membelanya, habis dibabat tangannya seret semuanya ditusuk. Nauzubillah min dzalik Utsman gitu. Padahal Rasul bilang gitu kan ya, bahwa nanti setelah peninggalanku kau akan melihat begitu banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Padahal mereka adalah para pemimpin yang mendapatkan hidayah dari Allah dan juga dapat petunjuk. Tapi memang kalau sudah Islam tercampur dengan ambisi dunia, dimanapun organisasinya sebesar apapun, kalau dunia yang masuk hancur. Nah ini udah banyak para apalah ya yang menyusup ke kita ke Islam ini. Tapi begitupun, walaupun begitu ya, tetap Allah memuliakan. Walaupun begitu banyak, ya kemarin aja Al-Quran dibakar, coba seakan-akan gimana ya, gitu ya. Jadi perbuatannya kecil, tapi dia karena menguasai media disebarluaskanlah seakan-akan yang di atas angin itu mereka. Padahal buktinya setelah kejadian itu banyak orang-orang dari mereka sendiri yang sadar bahwa oh ternyata Islam itu orangnya benar. Gitu. Jadi Allah memberikan bukti sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memberikan kepada kalian tanda-tanda kebesaranku di ufuk barat dan timur. Walaupun Islam dipres, dijadikan sebagai agama yang barbar, teroris dan sebagainya, tapi tetap aja malah justru keluar dari orang-orang mereka sendiri yang seperti Rasulullah pada peristiwa Taif ya. Ketika Taif itu apa namanya diminta untuk dihancurkan oleh malaikat, Rasulullah nggak mau, nggak usah, biarin nanti keturunannya yang banyak masuk Islam. Nah sekarang orang-orang Islam kenapa ada di Eropa? Karena dulu negara-negara Islam dijajah sama orang Eropa, diambil orang-orangnya dijadikan budak. Begitupun orang-orang negro. Kenapa kok di Eropa ada negro? Karena dulu negro dijajah, diambil orang negronya dijadikan budak. Ada yang mati, ada yang enggak. Yang enggak berasimilasi lah di sana. Banyak keturunannya membawa agamanya. Eropa Timur banyak umat Islamnya dikarenakan apa? Berasimilasi dan penguasanya oleh Turki Utsmani. Makanya Dagestan dan sebagainya itu banyak Islam. Tapi Albania, negara yang mayoritas Islam, cuma namanya Islam doang sekuler, tidak mempraktikkan keislaman. Gitu ya. Jadi banyaklah apa namanya Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi yang kita harapkan adalah keistiqomahan kita untuk terus menjalankan perintah Allah, merapatkan saf kita dengan saudara-saudara kita, karena kita yakin ya orang-orang di sana yang mengaku keislaman, Islamnya itu belum teruji dengan baik. Kenapa? Karena selalu tercampur aduk dengan fitnah-fitnah dunia, sehingga semua aja perjuangan mereka itu, semua aja. Ya. Saudara-saudara kita ada nggak yang jadi anggota dewan? Ada ya? Anaknya almarhum Imam Muhyiddin jadi tawakal, jadi ini. Ada ya? Nah, kita lihat aja gimana nanti kiprahnya. Kenapa? Karena kata Ustadz Khozin mengatakan jika kita berada dalam satu organisasi politik berjuang melawan Islam seperti berlari di dalam sangkar aja, apapun. Tapi justru ada orang yang tidak terikat dengan hal itu, dia bisa berdakwah dengan luasanya. Sekarang Ustadz, bukan Ustadz, Ketua MUI yang sekarang jadi Menteri Agama, siapa tuh? Itu rektor aneh tuh, PTIQ tuh. Zulfa itu siapa ya? Ya pokoknya ya, rektor sekarang jadi Menteri Agama tuh. Itu setelah jadi menteri malah dia nggak bebas. Pas jadi menteri malah nggak bebas, mentok sana mentok sini. Tapi kalau Ustadz belum diambil jadi dari oleh negara, dia bebas. Makanya ada ustadz seperti kayak Ustadz Somad nggak mau dia ada di pemerintah. Kenapa? Kalau saya ada pemerintah, udah saya kayak dicocok hidung saya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak bebas dia. Dan saat Latif nggak mau deh. Padahal dia S3 deh. Tapi dia nggak mau. Tapi ada
yang tadinya agama lari ke politik, akhirnya balik lagi ke politik. Siapa tuh? Rhoma Irama tuh. Sekarang malah jadi pendakwah kan. Anggota DPR nya nggak kepilih lagi ya. Ya pokoknya hal-hal itu ya. Istiqomah kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Rapatkan soft dengan saudara-saudara kita, taat terhadap imam dan juga orang-orang yang diamanahkan sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu memaksakan. Kenapa? Karena kita juga punya kewajiban keluarga kita. Maaf ini, maaf. Banyak cerita-cerita juga dari ikhwan kita yang ketika mereka berkumpul dengan para umaro di sana, lalu nggak kuat menahan segala amanah, akhirnya keluar jadi fitnah. Kita harus balance antara keluarga dan amanah jamaah. Kalau memang keluarga memanggil, ya laksanakan dulu itu fardu ain. Gitu. Jangan mendahulukan yang di sana. Kenapa? Di sana fardu kifayah. Kalau antum nggak bisa hadir, ada orang yang mewakili. Tapi kalau di keluarga antum nggak hadir, siapa yang mewakili? Anak sakit, istri nggak ada, mungkin lagi kemana, anak yang lain nggak bisa. Antum ke jamaah duluan, salah kalau menurut aneh. Tungguin dulu tuh wajib ainnya kalau menurut aneh. Udah selesai, baru ke sana. Kifayah, karena di sana juga banyak orang yang bisa menggantikan kita. Harus balance. Kalau menurut aneh begitu ya. Ketika kita sudah janji dengan orang di rumah, kepala RT, lurah, kita hidup bersama mereka setiap hari. Berbarengan udah janji nih seminggu, Ustaz, jangan sampai ya. Kita ngobrol, kita musyawarah di rumah saya. Ya, insya Allah saya datang. Tentu dapat amanah, mana duluan? Kalau Anda ngambil ini duluan. Kenapa? Karena ini yang hidup setiap hari. Di sana bisa izin. Kenapa? Ada yang menggantikan kita. Tapi kalau di sini nggak ada yang menggantikan kita. Alhasil kalau kita nggak hadir di situ, jadi fitnah di situ kita. Yang tadinya kita ingin dakwah jamaah, nggak diterima. Kenapa? Karena kurang amanah kita. Kalau udah berjanji kepada orang, ya tepati janji kita. Itu harus di manage itu. Bukan kita nggak taat, bukan. Tapi hidup kita ada di dua. Satu ke jamaah, satu bermasyarakat. Dia harus jalan dua-duanya ini. Jalan dua-duanya. Bukan kita nggak taat. Insya Allah umaro kita juga manusia. Naib kita juga manusia, punya kesalahan juga, gitu. Ada orang yang menggebu-gebu di jamaah, akhirnya mental. Kenapa? Karena ambisi. Pengen ini jadi penjadi. Akhirnya kluk aja ketemu sama orang yang nggak sesuai dengan pemikirannya, mental ya. Banyak contoh-contoh kayak gitu. Nah kita nggak kayak gitu, sabar, santai. Supaya keluarga juga bisa berjalan baik, ukhuwah dengan orang yang di rumah baik, di jamaah juga baik. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Menurut saya, boleh kita berbeda. Nah, yang penting kita tidak bertafaruk. Ya, yang penting kita tidak bercerai-berai. Perbedaan masalah biasa. Itu saja para hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita, terutama keluarga kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.